Selamat pagi, saya Anggi. Silakan duduk dulu. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Kami dari mahasiswa jurusan hukum dan saat ini kami sedang menyusun tesis tentang peran BPK Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi keuangan negara. Karena itu Kak, kami ingin meminta penjelasan lebih detail tentang BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/1/8.2/7 tahun 2014, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah provinsi, kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditorat Keuangan Negara. Secara garis besar, peran dan tugas pokok kantor BPK Provinsi Sulawesi Selatan terbagi dalam dua hal. Pertama, BPK adalah pemeriksa semua asal-usul dan besarnya penerimaan negara dari manapun sumbernya. Kedua, BPK harus mengetahui tempat uang negara disimpan dan untuk apa uang negara tersebut digunakan. Visi BPK Perwakilan Sulawesi Selatan adalah menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Sedangkan misi BPK Perwakilan Sulawesi Selatan adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri dan melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional. Ada 3 jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor BPK Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama, pemeriksaan keuangan. Kedua, pemeriksaan kinerja. Dan ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hasil pemeriksaan kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, nilai penyerahan dana ke kas negara atau daerah sampai dengan semester 1 tahun 2020 adalah sebesar 739.955.022,95 rupiah. Jika biaya kuliah S1 tahun 2020 sebesar 120 juta rupiah, itu sama artinya ada 6.160 mahasiswa S1 yang dapat dibiayai. Jika alokasi dana desa yang telah ditetapkan pemerintah di tahun 2020 sebesar 960 juta rupiah, ada 770 desa yang akan mendapatkan dana desa tersebut menggunakan anggaran yang telah diselamatkan oleh kantor BPK Provinsi Sulawesi Selatan. Atau jika biaya pembangunan rumah subsidi sebesar 150 juta, ada 4.928 rumah subsidi yang dapat dibangun. Perpustakaan menjadi salah satu fasilitas yang dimiliki oleh BPK Provinsi Sulawesi Selatan. Dan perpustakaan ini juga terbuka untuk umum loh. Jadi kalau kalian tertarik untuk melihat-lihat karya ilmiah BPK atau sedang mencari referensi tesis, kalian bisa langsung datang ke perpustakaan ini. Kami juga memiliki beberapa fasilitas lainnya yang terbagi atas 2 jenis fasilitas, yakni fasilitas internal dan fasilitas eksternal. Selain memeriksa dan mengawasi keuangan daerah, kantor BPK Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki kegiatan yang bertujuan untuk pelayanan maksimal kepada masyarakat. Kami juga memiliki program Gozila, ini Goe Silaturahmi sebagai bentuk kepedulian pimpinan untuk melihat kehidupan sehari-hari para pegawainya.
Sekalian juga untuk melihat apakah ada pegawai yang hidup mewah namun tidak sesuai dengan penghasilan yang wajar dia terima. Apakah informasi mengenai peran kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sudah cukup jelas? Jika masih kurang jelas, kalian bisa kunjungi website kami di sulsel.bpk.go.id, kemudian masuk ke dalam TPP ID untuk mengunduh form informasi kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, atau kalian bisa juga mengunjungi website kami di sulsel-ppid.bpk.go.id. Kalian juga dapat berpartisipasi untuk mengawal harta negara bersama BPK loh. Apabila kalian menemukan ada yang mencurigakan atau kejanggalan dalam pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah setempat, kalian bisa melaporkannya melalui EWAKO. EWAKO itu apa, Kak? EWAKO itu adalah elektronik wadah komplain bersama kita kawal harta negara yang bisa kalian lihat dalam website ewako.bpksulsel.id. Terima kasih banyak informasinya, Kak. Untuk itu, kami pamit dulu. Oke, terima kasih.